Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu. Said Akil Siraj begitu dukung Amin. Nahdien tahu mana santri yang bukan, katanya begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu, pertemuan-pertemuan seperti ini, pertemuan-pertemuan ya para santri di situ di hari santri begitu kan. Melihat dengan hal seperti ini, itu potensi sangat luar biasa untuk memenangkan Anies Caimin. Bisa saja satu putaran begitu kan. Kalau warga NU bersatu di situ, ada kemungkinan menang begitu di situ ya. Kita lihat saja mereka Anies Caimin ya punya potensi yang sangat luar biasa. Dan bahkan masyarakat Indonesia begitu kan ya tercengang hari ini begitu. Ya, yang dianggap Anies Baswedan itu tidak punya tiket, tiba-tiba punya tiket untuk maju di Pilpres di 2024. Akhirnya semuanya terbantahkan begitu kan. Apalagi ya Said Akil Siraj sudah jelas mereka begitu kan ya memberikan statement dukungan kepada Anies Caimin. Coboloslah yang ada Caiminnya ya, kira-kira seperti itu begitu kan ya. Coboloslah orang-orang yang ganteng, kira-kira seperti itu begitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian masyarakat Indonesia itu, apalagi kultur NU begitu kan ya, mau tidak mau kita harus dukung Anies Caimin. Mengapa? Ya kan Anies Caimin itu simbol perubahan begitu bagi bangsa dan negara. Kita buktikan aja mereka begitu. Jadi bagaimana orang bisa percaya kalau tidak diberikan kesempatan terlebih dahulu? Berikanlah kesempatan kepada Anies Caimin begitu ya untuk memimpin bangsa kita begitu kan. Baru nanti begitu kan ya akan tahu apakah ini pro rakyat atau tidak begitu kan ya. Semua masyarakat Indonesia bolehlah untuk melakukan itu begitu. Dan bahkan ya ini Mustasar PBNU Kiai Said Akil Siraj mendukung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Caimin atau disingkat Amin dalam Pilpres di 2024 ya. Bahkan di satu sisi tinggal Gus Bahak kapan nih ya dicolek cak ya, nitip pesan apa yang disampaikan Ali bin Abi Thalib ya. Gazaman ya, kezaliman ya akan terus ada, bukan karena banyaknya orang yang jahat tapi karena diamnya orang baik, katanya ya. Semakin mantap lagi ya bila beliau ya SAS begitu kan ya ikutkan dalam tim ses Amin, katanya ya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya, bahkan bersyukur saya cak dengan masuk Anies ya ke Anies di Pilpres ya ke depan ya akan adem terjaga, mudah-mudahan tidak seperti 2019, katanya ya. Mantap PKB Gus Muhaimin, amin amin ya. Pakalongan selanjutnya ini. Dan tahukah kita hari ini kita punya wakil presiden ya seorang kiai dan keterwakilan santri dan kiai. Betul begitu kan. Jadi saya menganggap bahwa ini pertama kali saya rasa seorang santri bisa berkiprah dalam dunia Pilpres begitu kan. Karena ini yang seharusnya kita dukung begitu kan. Karena berbicara terkait dengan situasi politik ya, baik dari Ganjar Mahfud, terus kemudian dari Pak Prabowo dengan Gibran, terus kemudian Anies Baswedan dengan Caimin begitu kan ya. Tapi yang paling dekat dengan situasi keagamaan ya, religius agama begitu kan, yaitu Anies Caimin mereka begitu. Itu representasi dari sebuah ya kultur kita begitu. Anies Baswedan bisa sholawatan, bisa tahlilan di situ begitu kan ya. Dan itu pesan dari Kiai Akil Siraj begitu ya. Kalau ingin Indonesia maju begitu kan ya, kalau Indonesia ingin tidak meninggalkan burdah begitu, sholawatan, yasinan begitu, tawasulan, ya pilihlah Anies Caimin ini begitu. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu ya. Maka kita gaungkan bersama bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kita harus menentukan sebagai masyarakat Indonesia yang lebih dekat dengan agamanya sangat menjadi prioritas utama ya. Ya Anies Caimin menurut saya pribadi begitu kan ya. Karena ini sama-sama di kalangan pesantren. Bukan berarti tidak lain dekat dengan agamanya, dekat begitu kan. Tapi yang paling dekat itu adalah religius nasionalis religius itu begitu. Itu potensi sangat luar biasa begitu ya. Dan bahkan dalam beritanya Said Akil dukung Amin, Nahdien ya tahu mana santri dan bukan, katanya begitu ya. Mustasyar PBNU Kiai Akil Siraj mendukung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Caimin atau disingkat Amin dalam Pilpres di 2024. Said Akil menganggap duet ini adalah ideal. Bahkan ya Pak Anies dan Gus Muhaimin ya ini dua-duanya santri. Para Nahdien sudah ngerti mana yang santri mana yang bukan ya.
Baca Fatihahnya saja, fasih mana yang nggak bisa baca Fatihah? Ngerti ya katanya begitu. Kata Kiai Akil Siraj di sela-sela resepsi puncak peringatan Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren ya. Kita lihat saja begitu. Fasihnya luar biasa begitu. Anies Caimin bisa saja tahlilan, bisa saja tawasulan, bisa juga begitu kan menjadi imam di situ begitu kan. Fasihnya bacaan ya mulai dari Al-Qur'an, baca kitabnya juga sama mereka begitu. Inilah di kalangan santri yang paling dekat sekali dengan kultur kita begitu kan sebagai umat Islam ya Anies Caimin begitu kan. Ya Pak Mahfud juga pinter sebenarnya baca Al-Qur'annya juga fasih begitu kan. Tapi di satu sisi kan dia kan cawapres begitu kan ya. Ya capresnya gimana begitu kan ya. Sama dengan Pak Prabowo begitu kan. Capres-cawapres mereka bisa nggak baca surah Al-Fatihah sefasih Anies Baswedan dengan Caimin? Kan begitu kalau kita pertanyakan begitu kan. Tapi inilah semuanya ini politik begitu kan. Demokrasi begitu. Kita harus hargai itu begitu kan. Bahkan saya yakin menyatakan bahwa Anies merupakan cucu dari salah satu pahlawan nasional, Abdurrahman A.R. Baswedan yang berasal dari Kuningan, ya Cirebon. Sementara kata dia, Caimin adalah cicit pendiri NU yang juga pahlawan nasional, Kiai Bisri Samsuri di situ, ya. Ya, saya katakan begini ya. Jadi orang-orang yang punya peran penting begitu, bapaknya, mbahnya ya, bahkan cucu-cucunya mereka begitu seperti sekarang ya. Jangan hanya jadi penonton untuk menonton orang-orang yang menjadi calon presiden. Seharusnya menjadi keterlibatan pribadi mereka bagaimana cara kita itu bersaing dalam dunia capres-cawapres begitu kan. Masa sebagai seorang anak proklamator misalnya begitu, sebagai anak orang cucu pahlawan dan sebagainya, hanya menjadi penonton. Ya seperti misalnya begitu banyak sekali begitu kan. Saya pribadi menganggap bahwa mengapa Puan Maharani itu begitu kan ya sebagai anaknya proklamator seharusnya jangan jadi penonton. Keterlibatan mereka masalah soal kalah menang itu masalah berakang begitu kan. Tapi ini masalah soal bagaimana ya keterlibatan ya sebagai ya mencalonkan diri sebagai capres-cawapres. Saya sejak kali mengatakan kepada PDIP begitu, kalau Puan menjadi cawapres sebagai Trah Soekarno di situ begitu kan. Itu menjadi potensial yang sangat luar biasa begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi sampai sekarang masih belum begitu kan ya. Terus kemudian anak pahlawan seperti Anies Baswedan dengan Caimin, saya bangga begitu kan. Dalam artian bangga itu mengapresiasi, mengikuti langkah-langkah bapaknya begitu kan, atau cucu-cucunya mereka begitu. Jadi kakeknya ya siapanya begitu kan. Itu saya melihat dengan latar belakang itu kan pasti ada ya generasi di situ yang diturunkan begitu kan. Seperti Soekarno misalnya begitu ya. Pasti menurunkan bagaimana ketegasan mereka begitu kepada anak-anak mereka begitu kan. Disitulah ya peran penting begitu kan. Terah bagi anak-anak yang kemudian punya peran penting begitu ya pada pejuang-pejuang bangsa ini begitu. Pengasuh Pondok Pesantren Luhur At-Tsaqaf ini begitu kan ya, Sakofa ini juga memompa ya semangat seluruh santri untuk percaya diri. Dia menyebutkan santri sebetulnya sangat kaya karena santri adalah sosial kapital yang punya potensi besar mewarnai Indonesia ya. Sudah jelas mereka begitu. Dan bahkan saya yakin yang melanjutkan tugas kiai dan santri adalah memilih pemimpin yang benar ya, siap memilih pemimpin yang benar, siap jawab para santri. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Menang itu wajib, kalah itu dosa. Benar begitu kan ya? Menang itu wajib ya, kalah itu dosa. Kita lihat ya komentar-komentar dari Kiai Akil Siraj begitu. Artinya apa? Kemenangan untuk Anies Baswedan itu wajib begitu kan ya. Untuk kalah itu adalah dosa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.